Manchester United ternyata dinilai terlalu mengekang sehingga Thomas Tuchel tidak mau menggantikan posisi Erik ten Hag. Manchester United sampai saat ini masih terus berkutat dengan masalah performa yang tidak kunjung membaik. Sebenarnya, isu pemecatan Ten Hag sudah muncul sejak musim tahun 2024 sampai tahun 2025 belum dimulai. Bahkan, sudah ada satu nama yang sangat dekat untuk menjadi pengganti ex-pelatih Ajax itu. Sosok yang dimaksud adalah mantan pelatih Bayern Munchen, Thomas Tuchel. Tuchel sempat dikabarkan akan menjadi pelatih Manchester United pada musim ini. Namun, pelatih asal Jerman itu kemudian membatalkan niatnya dan menolak untuk melanjutkan negosiasi. Baru-baru ini, alasan penolakan Tuchel terhadap Manchester United pun terbongkar. Pakar sepak bola Jerman, Marcel Reif, menyebutkan bahwa Tuchel tidak jadi menerima pinangan karena setan merah terlalu mengekang. Ia tidak ingin dibatasi oleh klub, terutama dalam hal penentuan transfer pemain. Tuchel menilai, kebijakan baru INEOS selaku pemilik saham minoritas Manchester United soal transfer pemain terlalu mengekang. Kebijakan transfer Manchester United mulai musim panas 2024 ini memang berbeda. Seluruh keputusan transfer kini ada di tangan dua direktur olahraga mereka, yaitu Omar Berrada dan Dan Ashworth. Adapun Ten Hag kini diminta untuk fokus menjalankan tugasnya hanya sebagai pelatih kepala. Tekanan sudah mulai dirasakan oleh manajer Manchester United, Erik ten Hag, setelah hanya 3 pertandingan di awal musim Liga Premier yang baru. Pelatih asal Belanda ini menghadapi awal yang tersendat di musim ketiganya, dengan United mengalami 2 kekalahan dari 3 pertandingan pertama mereka. The Red Devils memulai dengan kemenangan melawan Fulham di pertandingan pertama mereka sebelum menderita kekalahan beruntun dari Brighton dan Liverpool. Hasil buruk ini menambah tekanan pada Erik ten Hag meskipun pelatih berusia 54 tahun itu menandatangani perpanjangan kontrak pada musim panas lalu. Terdapat spekulasi bahwa INEOS mungkin kehilangan kesabaran dengan Ten Hag jika dia gagal membuat United tampil maksimal setelah jeda internasional. Jika dia dipecat, United akan perlu mencari penggantinya, dengan beberapa nama pelatih sudah dikaitkan dengan posisi tersebut. Berikut adalah 5 nama kandidat potensial untuk menggantikan Erik ten Hag jika dia dipecat Manchester United. Pertama, Ruud van Nistelrooy. Kedua, Gareth Southgate. Ketiga, Thomas Tuchel. Keempat, Graham Potter. Kelima, Thomas Frank. Manchester United dan Tottenham Hotspur dilaporkan tengah bersaing untuk merekrut gelandang Yusuf Yazici, yang saat ini berstatus bebas transfer setelah menolak memperpanjang kontraknya dengan Lille. Selama 5 tahun bersama Lille, Yazici tampil gemilang dengan mencatat 29 gol dan 15 assist dalam 135 penampilan. Musim lalu, ia berkontribusi signifikan dengan 12 gol dan 4 assist, membantu Lille finish di posisi keempat Ligue 1 dan lolos ke Liga Champions. Di level internasional, Yazici telah tampil 45 kali untuk timnas Turki dan berperan penting dalam membawa tim ke perempat final Euro 2024, sekaligus menegaskan reputasinya sebagai salah satu gelandang terbaik Turki. Dengan status bebas transfer, menjadikan Yazici target banyak klub besar yang sedang mencari gelandang berpengalaman dan terbukti berkualitas. Meski jendela transfer musim panas sudah ditutup di sebagian besar Liga Eropa, klub-klub masih punya kesempatan untuk merekrut pemain yang saat ini tidak memiliki klub. Football Insider melaporkan bahwa Manchester United dan Tottenham Hotspur mempertimbangkan untuk merekrut Yusuf Yazici secara gratis, dengan klub lainnya seperti Newcastle United dan Aston Villa yang juga memantau situasinya. Meski begitu, Yazici tampaknya lebih tertarik untuk bergabung dengan Galatasaray, klub besar Turki yang saat ini dikabarkan memimpin perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan kontraknya. Manchester United dan Arsenal berebut tanda tangan Kingsley Coman yang akan dijual Bayern Munich, seharga 35 juta euro atau setara dengan 600 miliar rupiah. Bayern Munich ingin menjual Kingsley Coman selama bursa transfer Januari di tengah minat dari sejumlah klub Liga Primer, dengan Manchester United dan Arsenal yang didorong untuk membeli pemain tersebut. Kingsley Coman asal timnas Prancis itu diperkirakan akan meninggalkan Bayern Munich musim panas ini. Tetapi Kingsley Coman tidak dapat menyelesaikan kepergiannya, meskipun ada hubungan erat dengan klub Liga Pro Saudi, Al Hilal. Manchester United dan Arsenal sama-sama dikaitkan dengan kepindahan bintang Bayern tersebut, namun The Gunners memilih untuk meminjam Raheem Sterling dari Chelsea. Sementara tim asuhan Erik ten Hag, Manchester United memutuskan untuk tidak membeli pemain sayap baru. Meski tetap bertahan di Bayern Munich selama musim panas, Kingsley Coman kemungkinan besar akan meninggalkan klub saat jendela transfer Januari dibuka. Pemain Prancis itu belum memulai pertandingan kompetitif musim ini, dengan Michael Olise lebih diutamakan, dan Bayern Munich terbuka untuk menjualnya pada tahun 2025. Jurnalis Bundesliga Christian Vogt mengatakan kepada Court Offside, jika ada klub yang bersedia membayarnya, dan jika itu berasal dari Liga Premier, saya pikir kedua belah pihak Bayern dan Coman akan siap untuk berbicara. Akan selalu ada rumor tentang Liverpool, Manchester City, dan Manchester United, jadi ada klub yang tertarik pada Coman jika dia tidak cedera.
Pemain internasional Prancis itu masih memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di Allianz Arena, sementara perkiraan nilai transfernya ETV mencapai 35,4 juta euro. Meski bakatnya menonjol, karir Coman di Bayer kerap terganggu oleh masalah cedera dan ia belum mencatatkan 25 kali menjadi starter dalam satu musim Bundesliga sejak bergabung dengan klub 7 tahun lalu. Klub raksasa Liga Inggris Manchester United dikabarkan sudah menyiapkan langkah strategis untuk perekrutan pemain di tahun 2025. Setan Merah sedang memantau salah satu pemain baru Juventus untuk didatangkan tahun depan jika perkembangannya terus positif. Menurut laporan Vicajes pada pertengahan pekan kemarin, MU terus memantau kiprah bek kiri Juan Cabal bersama Juventus. MU kepincut dengan bakat besar pemain berusia 23 tahun tersebut. Cabal sebenarnya baru bergabung dengan Juventus pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Pemain asal Kolombia tersebut direkrut Juve dari Hellas Verona. Dia menjadi salah satu pembelian mengejutkan Juventus. MU diklaim Vicajes sudah mengirimkan pencari bakatnya untuk mengamati aksi Cabal bersama Juventus. Pencari bakat MU akan kembali memantau perkembangan Cabal bulan depan. Bila terus meyakinkan, MU akan mencoba mengejar Cabal tahun 2025 nanti. Meski baru bergabung di musim panas 2024, Juventus tidak akan menghalangi kepergian Cabal. Ivan Koneri diyakini akan bersedia melepas bila mendapatkan tawaran mewah yang menghasilkan cuan besar dari penjualan Cabal. Juve membeli Cabal 10,8 juta euro dari Verona. Bila mau berani menawar 2-3 kali lipat, maka Cabal bakalan dilepas Juventus. Selama ini Ivan Koneri memang tidak pernah menghalangi kepergian pemainnya bila bisa menghasilkan keuntungan besar. Dengan performa apik di awal musim dan kontrak yang masih panjang sampai 5 tahun, MU harus membayar minimal 30-40 juta euro bila ingin membawa Cabal ke Old Trafford. Tegas, ketimbang main di Liga Turki, Antony siap berjuang mati-matian mencuri hati Ten Hag dan menggebrak Liga Primer 2024/25. Winger Manchester United Antony menutup segala spekulasi mengenai masa depannya. Seperti diketahui, Antony sempat santer diberitakan bakal merapat ke Liga Turki, di mana klub polesan Jose Mourinho Fenerbahce tertarik menyelamatkan karir nyungsep dia di Old Trafford. Namun, kini dengan tegas pemain Brasil itu menolak meninggalkan klub sekaliber Man United untuk gabung ke tim sekelas Fenerbahce. Menurut Fabrizio Romano, Antony menutup pintu untuk kepindahan ke Turki atau Timur Tengah. Meski Man United sejatinya ingin meminjamkan Antony di musim 2024/25 ini agar dirinya bisa kembali menemukan form terbaiknya, sang winger mengaku siap lahir batin untuk memperjuangkan posisinya di bawah skuad Ten Hag. Antony yakin, dirinya bisa bersinar di Liga Primer musim ini dan merebut satu tempat di tim inti Ten Hag. Ex-pilar Ajax Amsterdam itu masih memiliki ikatan kontrak untuk Man United hingga tahun lagi. Akan tetapi, tampak bukan pekerjaan mudah bagi Antony untuk bisa menonjol di musim ini mengingat Ten Hag telah mengandalkan Alejandro Garnacho, Amad Diallo dan Marcus Rashford yang berada di depan dia. Christian Eriksen ternyata memiliki peluang untuk meninggalkan Manchester United jelang ditutupnya bursa transfer musim panas 2024. Terungkap klub La Liga Real Betis melakukan percobaan memboyongnya dari Old Trafford. Beberapa klub pun coba memanfaatkan situasi. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Real Betis mencoba memindahkan Eriksen dari MU pada hari terakhir bursa transfer, namun, usaha mereka gagal karena tidak ada kesepakatan yang tercapai. Juga ada spekulasi Christian Eriksen akan kembali ke Ajax Amsterdam yang membesarkan namanya. Namun, klub Belanda tersebut tidak mengajukan tawaran resmi, sehingga Eriksen akhirnya masih berada di Old Trafford. Namun, peluang Eriksen meninggalkan MU bulan ini masih terbuka, sebab, jendela transfer di beberapa negara seperti Belgia dan Turki masih dibuka. Kalaupun urung hengkang ke sana, dia diproyeksikan tetap pergi saat bursa transfer Januari dibuka. Di MU, Eriksen diprediksi akan kesulitan mendapat waktu bermain di Liga Inggris. Sejauh ini dia hanya merumput 4 menit dari 3 pertandingan yang sudah dijalani. Peluang terbesarnya beraksi hadir saat manajer Erik ten Hag melakukan rotasi karena jadwal padat kompetisi. MU akan mulai terjun di Piala Liga Inggris dan Liga Eropa bulan ini. Manchester United mungkin saja akan melakukan pergantian pelatih pada musim ini. Namun, ex-bek Arsenal William Gallas mengingatkan fans Setan Merah agar melupakan Zinedine Zidane. Apabila Ten Hag pada akhirnya dipecat, Gallas mengingatkan kalau fans Manchester United tidak usah mengharapkan Zidane. Menurut Gallas, kompatriotnya itu tidak akan bersedia melatih MU. Para penggemar Manchester United harus melupakan Zinedine Zidane, dia tidak akan menerima pekerjaan itu dan alasan utamanya adalah dia tidak bisa berbahasa Inggris, kata Gallas kepada Gambling Zone. Dia tidak ingin menempatkan dirinya dalam situasi di mana dia harus belajar bahasa Inggris dan saya pikir itu adil. Dia ingin para pemain mengerti apa yang dia harapkan dari mereka dan memiliki hubungan yang memungkinkan dia bersenang-senang dan bercanda.
Dia tidak akan menerima pekerjaan itu jika ada tawaran dan saya rasa kita tidak akan melihatnya di Liga Primer dalam waktu dekat. Zidane tidak lagi aktif melatih sejak meninggalkan Real Madrid pada 2021. Gallas meyakini kalau Zidane ingin melatih timnas Prancis. Manchester United dilaporkan telah berhenti mengikuti akun mantan pemain mereka di media sosial. Ini tampaknya sudah menandakan berakhirnya hubungan mereka. Terkait dengan kepindahannya itu, penggemar MU langsung melihat aktivitas media sosial Sancho setelah menyetujui persyaratan dengan The Blues dan mengarahkan serangan pada Erik ten Hag pada wawancara pertamanya. Tak lama kemudian, MU membalasnya dengan berhenti jadi pengikut Sancho di Instagram. Keputusan klub yang kejam untuk tidak mengikuti pemain berusia 24 tahun itu tidak luput dari perhatian para penggemar daring. Seorang fans MU pengguna X menulis ucapan selamat tinggal. Orang ini tidak pernah meninggalkan klub tanpa kontroversi yang mengikutinya.